Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Mira dan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa sajakah yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Hari ini kita akan belajar mengenai suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka. Baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, suku yang gemar merantau ke daerah lain. Jadi, ini adalah peta Sumatera Barat. Coba kalian lihat, ini bagian dari Pulau Sumatera Barat. Nah, disinilah contoh ada pakaian adat dan suku Minang. Di suku Minang tersebut terdapat legenda tentang Malin Kundang. Apakah kalian sudah tahu tentang cerita legenda Malin Kundang? Tentunya kalian tahu tentang cerita legenda si Malin Kundang. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya adalah tarian Pasambahan dan tari piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan pada pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya, yaitu rendang. Rendang adalah salah satu makanan tradisional dari suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Apakah kamu masih ingat tentang gerakan dasar tari Bungong Jempa? Kemarin sudah Bunda tampilkan beberapa gerakan tarian Bungo Jempa. Nah, ini Bunda akan melanjutkan kembali beberapa gerakan tarian Bungo Jempa. Kalian perhatikan ya gambarnya. Kalian ikuti ya gerakannya. Gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan G, tangan kanan berdiri, tangan kanan berdiri, dan tangan kiri memegang siku. Gerakan H, kedua tangan lurus, ke depan, tepuk di tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat dengan hitungan 4 kali 8. Dan gerakan yang I, kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas dengan tangan lurus, kemudian serong ke kanan dan ke kiri bergantian dengan hitungan 2 kali 8. Sekarang kita ke pembelajaran 6. Tadi kita sudah belajar tentang suku Minang. Nah, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tentang suku Minang. Nah, di sini adalah paragraf 1 dari teks suku Minang. Yang pertama, untuk mencari
gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu setiap kalimat. Seperti di samping. Di samping Bunda sudah mengelompokkan setiap kalimat. Yang pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awar. Yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Kalimat yang keempat, orang Minang gemar berdagang atau merantau ke daerah lain. Kalimat kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Coba kita baca kembali kalimat pertama. Nah, di kalimat pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera. Di sini membahas suku Minang yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kalimat kedua, menjelaskan kalimat pertama, karena di sini suku Minang sering disebut sebagai orang Padang. Jadi di sini menjelaskan kalimat yang pertama. Yang ketiga, di kalimat ketiga membahas tentang bahasa daerah suku Minang. Jadi di kalimat ketiga membahas kalimat pertama. Keempat, orang Minang gemar berdagang. Jadi di sini menjelaskan tentang orang Minang yang senang berdagang. Yang kelima juga menjelaskan kalimat pertama. Nah, dari rangkaian tersebut kita tahu bahwa kalimat pertama adalah gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah gagasan pendukung dari teks suku Minang. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan dalam perbedaan. Nah, tentunya kita harus tahu bagaimana sikap kita menghargai perbedaan. Nah, sikap dalam menghargai perbedaan ini kita harus seperti apa? Contohnya yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Nah, itu adalah sikap menghargai perbedaan di lingkungan kita. Hari ini kita sudah belajar di pembelajaran 5 dan 6 mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Ya Bunda ya? Ya, salah satunya suku Minang. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.